Halo semua, it's me DWC. Welcome to Dapur Noob, dapurnya para pemula. Di video kali ini, Dapur Noob bakal bikin pandan pound cake atau bolu pandan. Bolu pandan ini tanpa mixer ya teman-teman, jadi teman-teman yang gak punya mixer juga bisa nyobain. Walaupun tanpa mixer, bolu ini gampang banget, gak capek, dan anti gagal. Ngembangnya juga bagus, yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama, aku pakai 19 sendok makan tepung terigu protein sedang, 200 gram atau 1 bungkus margarin atau mentega, lalu ada 3 butir telur ukuran sedang, 7 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh pasta pandan, dan yang terakhir untuk mengembangkan 1 sendok teh baking powder. Jadi totalnya cuma ada 6 bahan aja. Sebelum kita siapkan adonannya, kita akan memanaskan dulu oven tangkringnya di api ukuran sedang. Tujuannya jadi nanti kalau adonannya udah siap, ovennya udah panas. Kukusan juga sama ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa rebus air dulu. Setelah selesai memanaskan oven, yang aku lakukan selanjutnya adalah melapisi loyang aku dengan minyak atau margarin, dan lalu aku lapisi lagi dengan parchment paper biar nggak lengket nanti saat diangkat. Nah, ini aku pakai loyangnya ukuran 11 x 23 cm ya teman-teman. Nanti keisinya setengah. Selesai, sekarang aku bakal buat adonannya. Nah, pertama-tama kita masukin margarinnya dulu. Jadi pertama-tama kita kocok margarin dulu sampai sama gula, sampai adonannya mengembang jadi pucat gitu. Nah, ini kan warnanya kuning. Kita kocok sampai warnanya jadi kuning pucat gitu, mendekati ke putih. Karena jadi emang ini resepnya aku pakai resep pound cake ya, bukan sponge cake. Kalau sponge cake itu kan telurnya dulu kita kocok sampai mengembang. Tapi berhubung aku nggak punya mixer, aku nganggep kalau misalnya ngocok telur sampai mengembang sampai di soft peak itu susah banget. Bisa, cuma butuh waktu dan tenaga yang cukup lama, jadi cukup besar maksud aku. Jadi aku memutuskan untuk pakai metode pound cake aja. Nah, jadi di margarinnya ini aku masukin 7 sendok makan atau sekitar 90 gram gula pasir. Kalau misalnya teman-teman suka manis, boleh ditambah gulanya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu suka manis, ini resepnya udah pas kalau menurut aku. Jadi disesuaikan sama tingkat kemanisan yang teman-teman mau aja ya. Kita aduk terus sampai adonannya pucat. Kira-kira ini aku ngaduknya sekitar 6 sampai 8 menit kalau nggak salah. Jadi ini nggak lama, nggak butuh waktu lama, emang sedikit capek, cuma paling capeknya itu kayak kita naik tangga ke lantai 2 doang gitu loh. Sedangkan kalau misalnya pakai metode sponge cake itu capeknya itu kalau aku ya itu bisa sampai 30 menit sendiri ngocok telurnya. Sedangkan pakai metode ini paling lama itu 10-15 menit udah jadi adonannya. Metode pound cake ini lebih friendly lah buat kita ini yang baru belajar baking dan gak punya mixer. Soalnya walaupun gak pakai mixer juga, istilahnya kita cuma butuh setengah tenaga dari metode sponge cake. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar baking, saran aku pakai metode ini aja dulu. Nah, ini udah pucat ya teman-teman, udah ngembang dan udah pucat. Sekarang aku bakal masukin telur. Di sini aku pakai 3 butir telur ukuran sedang. Nah, kita pertama-tama masukin telurnya satu-satu aja dulu. Kemudian kita kocok telurnya selama 1 menit. Jadi 1 menit masukin 1 telur, 1 menit masukin 1 telur, 1 menit. Jadi masukin totalnya ada 3 menit buat ngocok telurnya. Jangan dikocok langsung ya teman-teman, biar tercampur rata dan hasilnya lebih campurannya ini, soalnya kan telur sama margarin itu berlawanan. Jadi
biar bagus adonannya, kita masukin aja satu-satu dulu telurnya. Totalnya 3 menit ngocoknya. Jadi telur itu kita masukin 1 menit 1 menit. Kalau misalnya emang kelihatan adonannya kayak misah gitu, nggak apa-apa, itu wajar. Teman-teman terusin aja ngocoknya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah masukin tepung, adonannya ini bakal nyatu semua kok. Sekarang karena telurnya udah tercampur semua, aku bakal masukin tepungnya. Jadi aku ayak dulu tepungnya. Aku pakai 19 sendok makan tepung protein sedang. Kalau misalnya teman-teman mau pakai protein rendah juga boleh, tapi jangan pakai protein tinggi ya teman-teman, soalnya nggak, nanti hasil bolunya nggak lembut kalau pakai protein tinggi. Jadi pakai protein rendah atau sedang aja. Nah, di sini aku pakainya 19 sendok makan. Aku ayaknya itu perlahan-lahan, jadi 5 sendok makan aku ayak, kemudian aku aduk, 5 sendok makan aku ayak, terus aku aduk. Nah, tujuannya ini biar adonannya itu tercampur rata semua. Kalau misalnya langsung dimasukin 19 sendok makan semua, itu nanti takutnya ada tepung yang menggumpal di adonannya. Jadi usahain kita aduknya perlahan-lahan aja ya, jangan langsung, biar bolunya mulus. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tepungnya udah diayak semua, kita juga bakal ayak 1 sendok teh baking powder. Jadi kita ayak juga baking powder bersama dengan tepungnya, kemudian kita aduk semua sampai semua tepungnya larut ke dalam adonannya. Kita aduk terus sampai rata. Kemudian karena ini bolu pandan, aku bakal masukin 1 sendok teh pasta pandan. Nah, ini kalau misalnya lebih suka pandan boleh ditambahin ya. Atau misalnya mau pakai pasta pandan asli juga boleh. Nah, ini kita aduk semua sampai semua adonannya berwarna hijau. Jangan sampai ada yang berwarna putih, biar rata. Nah, teman-teman, kalau misalnya adonannya semua udah tercampur rata, sekarang kita masukin adonannya ke loyang yang udah kita siapkan tadi. Di sini aku pakai loyang kotak itu ya teman-teman, yang buat roti atau roti tawar atau buat brownies itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai loyang tulban juga boleh. Ini terserah teman-teman aja ya. Nah, jangan lupa diratakan adonannya biar nanti pas udah jadi bolunya matang, permukaannya bagus dan matang sempurna. Tadi aku bilang ya teman-teman, jangan takut buat kalau misalnya adonannya itu nggak nyampur rata, karena emang pada dasarnya mentega itu kan minyak, telur itu kan air, jadi mereka nggak bakal nyatu memang. Tapi kalau misalnya kita udah kasih tepung itu bakal ngikat keduanya, jadi bakal gabung. Nah, ini jangan lupa buat ngebersihin juga mangkoknya sampai bersih, jadi biar adonannya nggak ada yang kebuang. Kan sayang kita udah capek-capek bikin tapi banyak yang kebuang. Makanya setiap bikin bolu atau roti atau apapun itu yang ada adonannya,
bersihin semua isi mangkoknya. Kalau aku selalu gitu, jadi biar nggak ada yang kebuang. Soalnya kan itu semua enak, jadi sayang kalau kebuang. Sekarang aku bakal panggang adonan si bolunya ini di oven tangkring. Aku pakai oven tangkring api sedang selama 25 menit. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kukusan, boleh. Jadi waktunya kurang lebih sama, tapi jangan lupa ya buat ngecek kematangannya pakai tusuk gigi. Nah, setelah 25 menit aku pindahin bolunya ke rak tengah dan aku kecilin apinya jadi api kecil. Kemudian aku buka lubang atasnya ini dan aku panggang lagi kurang lebih 10 menit. Jadi ini setelah 10 menit, jadi total aku manggang bolunya ini 35 menit ya. 25 menit di rak bawah, kemudian 10 menit di rak tengah. Jadi apinya dari sedang terus ke kecil. Nah, ini bolunya udah jadi. Ini aku angkat udah matang tuh ya bolunya tuh. Nah, ini teman-teman bolu yang udah jadinya ya. Sekarang aku bakal keluarin dari loyangnya. Aku pindahin ke talenan. Nah, ini ternyata aku bikin agak gosong. Jadi mungkin lain kali kalau aku bikin lagi, aku bakal kurangin waktu manggangnya kurang lebih. Kayaknya aku bakal kurangin 5 menit. Jadi aku bakal, tadi kan aku bikinnya 35 menit. Aku bakal kurangin jadi 30 menit aja. Jadi manggang pertama di rak bawahnya bakal aku bikin 20 menit aja. Nah, ini ya, sekarang aku bakal potong bolunya tuh. Tapi walaupun itu gosongnya cuma dikit kok, atasnya tetap bagus. Jadi jangan lupa disesuaikan dengan ovennya aja ya buat tingkat kematangannya. Nah, ini bulunya udah jadi. Lembut kan kelihatannya? Nah, teman-teman, ini sekarang aku mau cicipin bulunya ya. Tuh, gosong, agak gosong. Jadi mungkin kalau misalnya nanti lain kali aku kurangin sekitar, kayaknya kurangin 5 menitan lah biar nggak gosong. Tuh, itadakimasu. Ini katanya banget, tapi aslinya enggak. Lembut banget. Manisnya pas. Tapi mungkin lain kali kalau bikin, aku bakal tambahin pandanya kira-kira 1/4 sendok tehan lah. Jadi biar lebih kerasa pandanya, soalnya menurut aku ini pandanya kurang berasa. Lagi ya, itadakimasu. Jadi teman-teman, walaupun nggak pakai mixer pun kita bisa bikin, tetap bisa bikin bolu enak. Jadi jangan takut buat baking walaupun nggak punya mixer. See you in this video ya teman-teman. Thank you for watching. See you in this video and bye.